Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma balighna ziarah Makkah wal Madinah. Jumpa lagi ya dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau membahas tentang larangan-larangan orang yang sedang berikhram ya. Tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Berikut ini larangan-larangan orang yang sedang berikhram ya untuk jamaah haji. Pertama, mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mengurai rambut, mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, mengenakan wewangian. Jadi semua itu tidak dibolehkan ya saat menjalankan ibadah haji. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan jamaah dalam keadaan ihram. Dalam hal ini, menjauhkan diri dari larangan-larangan ihram adalah termasuk wajib ya, dimana bagi siapa saja yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Berikut hal-hal yang dilarang ya. Pertama, bersenggama dengan pendahuluannya seperti tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, mencium, menyentuh, atau dorongan syahwat. Dan yang kedua, berbuat maksiat dan melakukan kejahatan yang mengakibatkan penyelengan dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berselisih dengan orang lain. Jadi berselisih juga tidak boleh ya. Ini sebagaimana yang telah tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa menjalankan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas ya, dan berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang selanjutnya, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki juga tidak boleh ya, sementara wanita tidak boleh memakai sarung tangan dan cadar. HR Bukhari. Oke, dan untuk yang kelima, memotong kuku juga tidak boleh. Dan nomor 6, mencukur atau menghilangkan rambut atau bulu, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman,
Maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari ya jadi. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada, tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Dan yang ketujuh, melangsungkan akad nikah baik dirinya atau orang lain sebagai wali maupun menjadi wakil nikah HR Tirmizi. Dan yang kedelapan, memakai wangi-wangian berlaku bagi perempuan atau laki-laki baik di badan atau di pakaian. HR Imam Malik. Jadi kita itu tidak boleh ya selama sedang ihram memakai wangi-wangian. Misalnya waktu mandi kita memakai sabun yang terlalu wangi ya, itu juga tidak boleh. Atau pakaian kita pakai minyak wangi disemprot-semprot, itu yang menyengat. Pokoknya nggak boleh memakai wangi-wangian ya, itu tidak boleh. Oke, dan untuk yang selanjutnya atau yang ke-9 yaitu berburu binatang, itu juga tidak boleh sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum syaidul bahari wa ta'amuhu wa ta'allakum walis-sayyarah wa hurima alaykum syai'atul barri ma tum'atum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan atau kembali. Surat Al-Maidah ayat 96. Yang ke-10, memakan hewan hasil buruan. HR Bukhari itu tidak boleh ya memakan hewan hasil buruan sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu larangan-larangan yang harus kita taati ya, karena kalau kita langgar itu ada hukumnya ya, dan hukum melanggar larangan haji. Orang yang melanggar larangan ihram harus membayar dam ya, atau sanksi atau denda haji, yaitu menyembelih hewan kurban saat melaksanakan ibadah haji. Jika terpaksa mencukur rambut karena sakit, maka orang tersebut perlu berpuasa 3 hari, menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Bila melanggar larangan ihram, maka seseorang harus membayar denda, yakni dengan menyembelih kambing. Jika tidak mampu, maka orang tersebut harus bersedekah ke orang miskin, memberi makan, atau berpuasa 3 hari di saat haji dan 7 hari di negaranya. Jadi setelah kembali ya, setelah pulang. Dan bila melakukan hubungan intim atau bersenggama saat haji ya, maka hajinya batal. Nah, batal hajinya ya. Orang tersebut harus mengulang di tahun depan dan harus tetap mengerjakan amalan haji sampai selesai dan menyembelih hewan kurban seekor unta. Nah, itu ya kalau kita melanggar larangan ihram, orang yang sedang ihram itu hukumannya
Dan apabila membunuh binatang buruan pada saat ihram, maka denda yang harus dilaksanakan yaitu menyembelih hewan ternak sebanding dengan hewan yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah tadi. Nah, itu larangan-larangan ya yang untuk orang yang sedang ihram harus ditaati ya, karena banyak sekali sanksinya, hukumannya. Dan sementara beberapa larangan haji yang masuk ke makruh ya, mengurai rambut hukumnya makruh bagi jamaah haji yang sedang ihram. Menurut Syekh Nawawi Banten ada kelonggaran perihal potong kuku ya, serta rambut atau bulu yang kehadirannya cukup mengganggu ya. Dalam hal ini potong kuku atau potong sedikit rambut yang menghalangi mata boleh ya, dan tanpa konsekuensi sanksi ya. Jadi walaupun ini makruh ya, kalau dilakukan meskipun tidak apa-apa, namun kalau ditinggalkan kita akan mendapat pahala. Jadi menurut aku lebih baik ditinggalkan. Nah, itu penjelasan mengenai larangan orang yang sedang ihram ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.